pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari kita kenalan dengan member grup 2. Nah, udah pada kenal kan sama anggota kelompok 2, selanjutnya kita ke materi utama yaitu laporan keuangan interim. Definisi laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim adalah penyusunan laporan keuangan dalam periode kurang dari 1 tahun. Sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau laporan keuangan lengkap, sesuai dengan PSAK 201, penyajian laporan keuangan harus memenuhi standar yang berlaku. Periode interim, suatu periode laporan keuangan yang lebih pendek dari 1 tahun buku penuh, misalnya triwulan, semesteran. Laporan keuangan interim untuk memberikan informasi terkini mengenai kinerja perusahaan kepada pemangku kepentingan, terutama investor, dibandingkan dengan laporan keuangan tahunan yang hanya diterbitkan sekali dalam setahun. Laporan ini menyajikan data keuangan yang lebih terbaru. Dengan adanya pembaruan ini, pemangku kepentingan dapat memahami kondisi keuangan perusahaan secara real time, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data terbaru. Terdapat 5 komponen minimum dalam laporan keuangan interim. Yang pertama, laporan posisi keuangan secara ringkas. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan progresif lain secara ringkas, baik digabung maupun dipisah. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas secara ringkas. Yang keempat, laporan arus kas secara ringkas. Dan yang kelima, catatan penjelasan tertentu. Dalam laporan keuangan entitas yang menyajikan laba rugi periode interim dan entitas tersebut masuk dalam lingkup PSAK 233, yaitu laba per saham, maka entitas harus menyajikan laba per saham dasar dan diusian pada periode interim tersebut. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran. Pada laporan keuangan interim, entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan dalam laporan keuangan tahunan, kecuali jika terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan setelah tanggal laporan keuangan tahunan terkini. Perubahan tersebut akan tercermin dalam laporan keuangan tahunan pada periode berikutnya. Selain itu, frekuensi pelaporan yang dilakukan oleh entitas, misalnya semesteran atau triwulanan, tidak akan mempengaruhi hasil pengukuran tahunannya. Selanjutnya, ada pengakuan pendapatan yang diterima secara musiman, siklus, atau tidak teratur. Jika suatu perusahaan mendapatkan pendapatan secara tidak teratur, misalnya hanya di musim tertentu atau dalam periode siklus tertentu, maka pendapatan tersebut tidak boleh dicatat lebih awal atau ditunda dalam laporan keuangan interim. Pendapatan hanya boleh diakui ketika memang sudah diperoleh, agar laporan tetap akurat dan sesuai dengan laporan tahunan. Kemudian, selanjutnya, ada pengakuan biaya yang terjadi secara tidak beraturan selama tahun buku. Beberapa biaya mungkin tidak terjadi setiap bulan, tetapi hanya pada waktu tertentu dalam 1 tahun. Jika biaya ini dicatat dalam laporan interim, maka harus menggunakan aturan yang sama seperti dalam laporan tahunan, yaitu jika suatu biaya memang perlu ditunda atau dicicil dalam laporan tahunan, maka hal yang sama juga berlaku dalam laporan interim. Namun, jika biaya tersebut seharusnya langsung dicatat dalam laporan tahunan, maka dalam laporan interim juga harus langsung dicatat tanpa ditunda. Kemudian, ada penggunaan estimasi. Baik laporan keuangan tahunan maupun interim terkadang perlu menggunakan estimasi atau perkiraan nilai wajar dari suatu aset atau kewajiban. Namun, dalam laporan keuangan interim, penggunaan estimasi cenderung lebih sering digunakan dibandingkan dalam laporan keuangan tahunan. Hal tersebut dikarenakan periode interim yang lebih singkat seringkali tidak memiliki data yang lengkap seperti pada akhir tahun, sehingga perusahaan harus lebih banyak mengandalkan perkiraan ataupun estimasi untuk menyajikan gambaran keuangan yang akurat. Gagasan materialitas dalam laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan interim pada dasarnya sama. Informasi pada dasarnya dianggap substansi jika pengecualian atau kesalahan penyajian dapat mempengaruhi keputusan keuangan yang dibuat oleh mereka yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Meskipun demikian, dalam situasi interim, sejumlah hal yang diperlu perhatikan adalah periode pelaporan keuangan, musiman dan siklus bisnis, dan perubahan estimasi. Tujuan pengungkapan memberikan gambaran yang jelas dalam komprehensif mengenai kinerja keuangan entitas selama periode interim, transparansi dan akuntabilitas. Pengungkapan yang komprehensif meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perusahaan kepada pemangku kepentingan. Kepatuhan terhadap standar akuntansi. Pengungkapan yang tepat memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, ada contoh studi kasus, yaitu laporan perubahan ekuitas interim pada PT Unilever Indonesia, TBK, untuk periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2021.
menunjukkan bagaimana ekuitas perusahaan berubah akibat laba bersih, penghasilan komprehensif lain, dan pembayaran dividen. Pada awal tahun 2021, total ekuitas perusahaan tercatat sebesar 4.937.368. Selama periode Januari hingga September 2021, perusahaan mencatat laba bersih sebesar 4.378.794 yang meningkatkan ekuitas secara signifikan. Namun, terdapat pengurangan dan penghasilan komprehensif lain sebesar 174.947 serta pembayaran dividen kepada pemegang saham sebesar 3.815.000. Meskipun ada distribusi dividen dalam jumlah besar, ekuitas tetap meningkatkan dengan saldo akhir per 30 September 2021 mencapai 5.326.215. Hal ini menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia Tbk masih berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan mampu menghasilkan keuntungan yang cukup besar untuk mempertahankan serta meningkatkan ekuitasnya. Meskipun harus membayar dividen dan jumlah signifikan kepada selanjutnya, PT Unilever Indonesia Tbk memilih untuk menyajikan laporan perubahan ekuitas interim karena beberapa alasan utama. Yang pertama, transparansi. Laporan ini memastikan investor dan pemangku kepentingan mendapatkan informasi terkini mengenai perubahan ekuitas perusahaan. Yang kedua, evaluasi kinerja. Dengan laporan interim, perusahaan dapat menilai kondisi keuangan secara berkala tanpa harus menunggu laporan tahunan. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Data keuangan terbaru membantu manajemen dan investor dalam menunjukkan strategi bisnis yang lebih tepat dan efektif.